Sejarah Kerajaan-Kerajaan Hulu Balang Bagian 2. 52. Patih merupakan bagian ondraf di Lingcalang dengan Toku Mahmud sebagai ule balangnya. Beliau menandatangani perjanjian tanggal 24 Agustus 1874. Ule balang Patih berikutnya adalah Toku Raja Hitam, yang mengadakan kontrak tanggal 18 Februari tahun 1909. 53. Perlak termasuk dalam ondraf di Ling Langsar. Cikal bakal para penguasa Perlak berasal dari Indrapuri Aceh Besar, yang meninggalkan kampung halamannya guna membangun perkampungan baru karena difitnah. Salah seorang di antara mereka yang bernama Kalam dituduh hendak meracun Sultan. Pengungsian ini diperkirakan terjadi pada abad ke-18. Rombongan pengungsi dari Aceh Besar ini menumpang dari 3 perahu. Rombongan pertama menetap di Kuala Enjong. Rombongan kedua memutuskan berdiam di Samalanga Jenieh. Sementara itu, rombongan ketiga meneruskan perjalanannya ke sebelah timur dan tiba di Kuala Jambu Air. Meskipun demikian, mereka tidak jadi menetap di sana dan melanjutkan pelayarannya hingga tiba di sebuah kuala besar. Anggota rombongan mempertimbangkan apakah mereka akan membuka pemukiman di sana atau meneruskan perjalanannya lagi. Sewaktu mempertimbangkan hal itu, mereka melihat serabut jagung, daun pisang, dan ampas tebu dihanyutkan air. Mereka menduga bahwa di dekat kawasan tersebut pastilah ada hunian yang didiami manusia. Dengan demikian, pastilah kondisi tanah di hulu sungai itu subur. Karena itu, mereka memutuskan melayari sungai menuju ke daerah pedalaman. Barulah mereka mengetahui bahwa kawasan itu bernama Peureulak atau Perlak. Penduduk negeri menerima mereka dengan ramah. Tidak berapa jauh dengan tempat pendaratan mereka di Tualang terdapat kampung bernama Kabu Beringin, tempat tinggal datuk atau penguasa yang memerintah Peureulak. Ketika itu, kondisi negeri sedang tidak aman karena terdapat seorang Bugis yang mengacau ketentraman dengan mendirikan banyak gelanggang mengadu ayam. Melihat bahwa para pendatang itu gagah perkasa penampilannya, datuk penguasa Peureulak sangat gembira dan menugaskan mereka membasmi orang Bugis pengacau ketentraman tersebut. Jika tugas ini berhasil, Po Kalam akan dinikahkan dengan putrinya. Ternyata tugas menyingkirkan orang Bugis dapat ditunaikan dengan baik dan datuk penguasa Peureulak memenuhi janjinya, apalagi ia tak mempunyai anak lelaki. Setelah ia meninggal dunia, Po Kalam diangkat sebagai penguasa Peureulak berikutnya sehingga beliau kemudian bergelar Tok Po Kalam. Pernikahan Tok Po Kalam dikaruniai 3 orang putra, yakni Toku Muda Raja, Toku Diblang, dan Panguli Penarue atau Toku di Ranto Panjang. Setelah Tok Po Kalam meninggal yang diangkat sebagai penggantinya adalah Toku Muda Raja. Beliau mempunyai 3 orang putra, yang masing-masing bernama Toku Nyaplang, Toku Muda Jagang, dan Toku Muda Hasan. Pengganti beliau adalah putranya bernama Toku Nyaplang, yang mempunyai 5 orang anak lelaki, yaitu Toku Muda Rakna, Toku Bentam, Toku Muda Cik, Toku Nyak Raja, dan Toku Nyak Cut. Toku Muda Jagang berputra Toku Nyak Tam yang diangkat sebagai panglima besar. Toku Nyak Plang menyerahkan pemerintahan pada putranya, Toku Muda Rakna. Kendati demikian, Toku Muda Rakna meninggal setahun setelah memerintah, sehingga Toku Nyak Plang terpaksa memegang kendali pemerintahan lagi. Setelah Toku Nyak Plang mangkat, seharusnya yang menggantikannya adalah Toku Bentam, namun Toku Nyak Tam selaku panglima besar berupaya merebut kedudukan tersebut dan memperoleh surat pengesahan dari Sultan Aceh yang diwakili Pangeran Anum pada tahun 1861. Ia selanjutnya menyandang gelar Kejeruenci, Ule Balang Negeri Peureulak. Toku Bentam tidak tinggal diam dan berupaya merebut haknya, sehingga pecah peperangan antara kedua belah pihak. Keberuntungan berpihak pada Toku Bentam, karena Toku Nyak Tam tewas dalam peperangan tersebut. Toku Bentam selaku pemenang lalu menduduki singgasana Peureulak dengan gelar Toku Cik Rueng Baro.
Penanda tanganan perjanjian dengan Belanda dilangsungkan tanggal 27 Juli tahun 1874. Beliau digantikan putranya bernama Toku Abu Bakar yang bergelar Toku Cik Muda Pesangan pada 1883. Ulebalang Toku Cik Muda Pesangan mengundurkan diri pada tahun 1909, karena penghasilannya jauh berkurang akibat campur tangan Belanda dalam pembentukan Lensapskas atau Kas Swap Raja. Saat itu, putranya yang bernama Toku Muhammad Tayyib masih belum cukup umur dan sedang menuntut ilmu di Bandung. Selama menjabat sebagai Ulebalang Peureulak, Toku Cik Muhammad Tayyib menerima gaji dari pemerintah kolonial sebesar F1.100 per bulannya. Menurut sumber lainnya, Toku Cik Muda Pesangan mengundurkan diri pada tahun 1914 dan digantikan putranya, Toku Cik Muhammad Tayyib tahun 1914 sampai tahun 1935. Toku Cik Muhammad Tayyib mengundurkan diri dan pindah ke Jakarta, sehingga tugasnya diwakilkan kepada pamannya, Toku Cut Ahmad tahun 1935 sampai tahun 1944, yang dibunuh oleh bala tentara Jepang. Menurut Regerings Almanak, Toku Cut Ahmad dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 9 November tahun 1936. Pada tahun 1929 di Peureulak berdirilah Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak atau Pusaka, yang bertujuan membangun sekolah rendah berbahasa Belanda. Toku Cik Muhammad Tayyib merupakan pelindung bagi organisasi ini. Susunan pengurus yang lain adalah sebagai berikut. Penasehat, Tengku Cut Ahmad. Ketua, Toku Muhammad Nurdin. Penulis, H.M. Zainuddin. Bendahara, M. Hashim. Komisaris, T.M. Hasan. Toku Itam Usman, Toku Sabi, dan Muhammad Syam. Tengku Cik Muhammad Tayyib juga seorang lulusan Osvia dan pernah duduk sebagai anggota Volksrat dari tanggal 23 Februari tahun 1918 hingga tanggal 19 Mei tahun 1920. Ulebalang Purelak ini memperlihatkan kepedulian terhadap pergerakan nasional dengan menjadi anggota Nasionale Indische Partij NIP. Salah seorang pegawai pemerintahan Belanda melaporkan bahwa beliau hanya sedikit sekali mengacuhkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan memimpikannya suatu Indonesia yang merdeka serta bersatu. Sebagai tambahan, Perlak memiliki daerah-daerah bawahan sebagai berikut: Jengki yang dipimpin oleh Toku Hing, Alueniri yang dipimpin Toku Bincut, Simpang Anas yang dipimpin Toku Nya Ali, dan Bayang Kiri yang dipimpin oleh Toku Muda Ali. Yang berhak menjadi ulebalang berikutnya adalah Toku Muhammad Tahir, namun beliau masih menuntut ilmu di Belanda. Oleh karena itu, yang ditunjuk sebagai ulebalang adalah Toku Ismail yang saat itu sedang berada di Jakarta. Beliau dikenal pula sebagai Toku Ismail Tajib. 54, Pedawa Raya termasuk Onderaf Diling Idi. Ulebalangnya pada masa awal penjajahan Belanda adalah Toku Habib Muhammad bin Said Usui. Nama ini tampaknya memperlihatkan bahwa beliau merupakan keturunan Arab. Toku Habib Muhammad beberapa kali memperoleh bintang penghargaan dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1895 ia menerima De Kleinester. Selanjutnya pada tahun 1913 didapatnya bintang De Grootster van Trouw en Verdienst. Pada tahun 1899, ia menandatangani Korte Verklaring yang terdiri dari 3 pasal. Penghasilan beliau setiap bulannya adalah 155 gulden. Ulebalang Pedawa Raya ini tercatat memiliki 14 istri dan 17 anak. Sekali lagi, pada tanggal 15 Juni tahun 1900 Toku Habib Muhammad menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda. Pengganti beliau Ulebalang Toku Habib Abdul Aziz dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 8 September tahun 1936. 55. Posangan Cikal Bakal Keulebalangan Posangan adalah seorang tokoh bernama Toku Cik Nyakjat atau Po Nyakjat,
kepala daerah Posangan yang dianugerahi surat kekuasaan dan gelar Kecruenci Posangan Setia Raja. Berdasarkan surat kekuasaan ini, batas wilayah kekuasaan Keulebalangan Pesangan di sebelah timur adalah Kuala Meraksa, Gampong Poentewet, dan Gli Menaleweng. Semasa kekuasaannya, Teuku Cik Nyak Jat kerap melakukan serangan ke Gelumpang II, Sawang, Nisam, dan Cunda, dengan tujuan memasukkan kawasan-kawasan tersebut ke dalam daerah kekuasaannya. Teuku Cik Nyak Jat kemudian digantikan oleh putra keduanya, Teuku Cik Menasoh, karena putra sulungnya yakni Teuku Monga Kasim memiliki cacat fisik. Teuku Cik Menasoh mangkat dan digantikan oleh salah seorang kerabatnya yang lain, yakni Teuku Cik Lampu Uwe, karena adiknya Teuku Cik Nyak Krueng masih belum dewasa. Oleh karena kepemimpinannya yang kurang cakap, Sultan Aceh mencopotnya dari jabatan Ulebalang. Ia kemudian melarikan diri dan menetap di Blang Panjong. Teuku Cik Nyak Krueng diangkat sebagai Ulebalang Posangan berikutnya. Kepemimpinan Teuku Cik Nyak Krueng diteruskan oleh putranya, Teuku Cik Muhammad Hasan. Ulebalang Pesangan yang baru ini kerap berselisih paham dengan adiknya, Teuku Muda Cik. Terjadi peperangan antara keduanya, di mana Teuku Cik Muhammad Hasan berhasil dikalahkan dan wafat pada kurang lebih tahun 1872. Teuku Muda Cik lantas menduduki jabatan sebagai Ulebalang Posangan. Pada masanya meletuslah Perang Aceh. Putra tertua Teuku Cik Muhammad Hasan, yakni Teuku Cik Semaon, mencoba memperoleh dukungan Belanda agar diakui sebagai Ulebalang Posangan. Teuku Muda Cik menandatangani surat pernyataan takluk terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 6 Agustus tahun 1874. Meskipun demikian, Teuku Muda Cik meninggal dunia tak lama kemudian dan digantikan oleh Teuku Cik Semaon. Penguasa Posangan yang baru ini tercatat menandatangani akta pernyataan takluk pada tanggal 2 Maret tahun 1875. Teuku Cik Semaon merupakan seseorang yang berkepribadian keras dan pemarah, sehingga ditakuti orang-orang di sekitarnya. Ia berniat merebut kembali daerah-daerah di sebelah timur, yang berdasarkan surat kekuasaan dari Sultan Aceh pernah diberikan pada leluhurnya. Oleh karena itu, Teuku Cik Semaon kerap terlibat permusuhan dengan Samalangan dan Pedada. Meskipun telah menandatangani surat pernyataan takluk, Teuku Cik Semaon tidak bersedia sepenuhnya mematuhi kehendak pemerintah kolonial Belanda. Terutama jika perintah-perintah itu bertentangan dengan kepentingannya. Bahkan Teuku Cik Semaon tidak jarang memperlihatkan sikap permusuhannya terhadap penjajah. Karena itu, pemerintah Belanda mengambil tindakan tegas dengan memaksa memberlakukan pungutan pajak terhadap barang yang keluar dan masuk Posangan. Kendati demikian, tindakan Belanda ini tidak membuahkan hasil apa-apa, sehingga pemerintah kolonial memutuskan penurunan ekspedisi militer ke Posangan. Tetapi bersamaan dengan itu pecahlah perlawanan Habib Abdurrahman di Aceh Besar, sehingga pasukan terpaksa ditarik ke sana. Karenanya, ekspedisi militer yang sejatinya hendak dilancarkan ke Posangan menjadi gagal. 2 kali Belanda memberikan ultimatum pada Teuku Cik Semaon agar menyerah, tetapi yang bersangkutan memandangnya dengan sebelah mata. Oleh sebab itu, Belanda menghujani Kede Jangka dengan bom dan memblokade Posangan. Belanda menurunkan Teuku Cik Semaon dan menggantikannya dengan Teuku Maharaja Jempa pada tanggal 10 Agustus tahun 1878. Ulebalang baru beserta aparat pemerintahannya berangkat ke Kutaraja sebagai tanda takluk dan 10 hari kemudian serangan terhadap Posangan dihentikan. Meski Teuku Cik Semaon telah diturunkan dari jabatannya, tetapi rakyat masih menganggapnya sebagai penguasa yang sah, sehingga praktis kekuasaan Teuku Maharaja Jempa menjadi lumpuh. Pada tahun 1880, Teuku Cik Semaon menyerang Gelumpang II dan menembaki benteng pertahanannya dari sebuah kapal perang. Bersamaan dengan itu, seorang keturunan Tionghoa yang telah memeluk agama Islam bernama Osman dari Posangan ditangkap oleh penguasa Gelumpang II.
Teuku Cik Semaun memohon bantuan pemerintah Belanda. Penguasa kolonial dengan senang hati menerimanya, karena menganggap sebagai kesempatan menjalin hubungan kembali dengan penguasa yang berpengaruh di daerahnya tersebut. Berdasarkan hasil perundingan dengan pemerintah kolonial, Teuku Cik Semaun diwajibkan tunduk lagi pada Belanda. Ia beserta Tuku Maharaja Jempa diharuskan menghadap ke Kutaraja. Pada tanggal 14 November Teuku Cik Semaun diakui kembali sebagai Ulebalang Pesangan oleh Belanda, sedangkan Tuku Maharaja Jempa diturunkan kedudukannya dan diangkat sebagai Raja Muda yang berhak atas seperempat penghasilan kerajaan. Selain itu, ditentukan pula bila Teuku Cik Semaun mangkat dan tak memiliki putra, maka Tuku Maharaja Jempa yang akan menggantikan. Tetapi apabila ia mempunyai putra, Tuku Maharaja Jempa akan memerintah sebagai wali hingga putra itu dewasa. Setelah permasalahan dengan Belanda diselesaikan, pada bulan Januari tahun 1881, Teuku Cik Semaun meneruskan permusuhannya dengan Gelumpang II dan berhasil mengalahkannya serta merebut pula Sawang Belang Panjang, Nisam, beserta Cunda. Kendati demikian, di hadapan pemerintah kolonial Teuku Cik Semaun bersikap mendua dan berupaya tampil sebagai seorang pecinta damai. Pertentangan dengan pemerintah kolonial timbul lagi pada tahun 1882. Ketika itu, rakyat Aceh di bawah pimpinan Habib Paloh membuat perbentengan di Bukit Panggoj dan Paloh serta melancarkan serangan terhadap markas pasukan Belanda di sana. Semua ini hanya dimungkinkan karena restu Teuku Cik Semaun. Belanda segera menuntutnya agar membongkar perbentengan itu. Karena Teuku Cik Semaun tidak bersedia memenuhi tuntutan Belanda, pemerintah kolonial mempersenjatai pimpinan-pimpinan Bayu, Cunda, Nisam, dan Sawang yang bermusuhan dengan Ulebalang Pesangan tersebut. Selain itu, dilakukan pula blokade terhadap keulebalangan itu. Menghadapi ancaman ini, Teuku Cik Semaun mengundurkan diri ke sebelah barat Gelumpang II dan meninggalkan sama sekali kawasan itu pada bulan Maret tahun 1883. Pasukan Belanda ditarik dari Lokseumawe pada bulan Oktober tahun 1884 dan hingga saat itu, Teuku Cik Semaun tidak memperlihatkan sikap permusuhannya lagi. Tetapi ia turut terlibat dalam perseteruan antara Gedong pada satu pihak dengan Bayu dan Cunda di pihak lain. Teuku Cik Semaun menguasai lagi daerah Sawang dan Nisam, sehingga para pemimpin daerah itu melarikan diri ke pantai timur atau pegunungan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di daerah-daerah yang baru ditaklukkannya, ia menempatkan para saudaranya di sana yakni Tuku Muda Cik ditempatkan di Cunda dan Buloh, Tuku Haji Raja Muda ditempatkan di Belang Panjang, dan Tengku Muda Pesangan di Gelumpang II. Teuku Cik Semaun tidak akur pula dengan tetangganya di sebelah barat. Salah satu biang keladi permusuhan ini adalah masalah perbatasan tanpa ada satupun yang bersedia mengalah. Pertikaian ini tampaknya mereda ketika Teuku Cik Semaun menikahi adik perempuan Teuku Cik Samalanga, penguasa Samalanga, bernama Pocut Mirah Gambang. Kendati demikian, pernikahan ini justru memicu permasalahan baru, karena Pocut Mirah Gambang tidak bersedia mengikuti suaminya dan ingin membatalkan perkawinan. Ternyata Teuku Cik Semaun tak dapat menerima keputusan ini dan tetap berniat mengunjungi istrinya apapun yang terjadi. Hal ini memicu peperangan dengan Samalanga. Beserta dengan 300 pengikutnya, Teuku Cik Semaun pada tahun 1888 berlayar ke negeri asal istrinya. 3 kapal perang Samalanga berhasil mendesak mundur Laskar Pesangan dan pertempuran dilanjutkan di pantai dengan kemenangan yang datang silih berganti antara kedua belah pihak. Pada tahun 1892, Belanda dapat membujuk Teuku Cik Semaun mengembalikan daerah-daerah yang direbutnya di sebelah timur dengan janji penghapusan blokade terhadap pelabuhan Posangan. Pemerintah kolonial memberikan Teuku Cik Semaun bagian pajak ekspor dan impor sebesar $1.000 per tahunnya. Kini sikap Teuku Cik Semaun tampaknya melunak terhadap Belanda,
bahkan ia bersedia menyerahkan pemimpin bajak laut yang melarikan diri ke Posangan. Meskipun demikian, ia belum mau hidup berdampingan secara damai dengan negeri-negeri tetangganya sebagaimana yang dikehendaki pemerintah kolonial Belanda. Demi menyelesaikan permasalahannya dengan Tokuchi Samalanga serta perselisihan lain dengan tetangganya, Belanda mengusulkan pembentukan suatu badan pengadilan yang anggotanya terdiri dari 3 orang. 2 orang wakil masing-masing ditunjuk oleh Posangan dan Samalanga. Selanjutnya, kedua wakil tersebut akan menunjuk seorang wakil lagi. Posangan memilih Raja Hitam dari Gedong, sedangkan Samalanga diwakili oleh Tengku Maharaja Mangkubumi dari Lok Seumawe. Keduanya lantas menunjuk Toku Muda Usui dari Simpang Ulim. Belakangan, Tokuchi Semaon tampaknya khawatir keputusan pengadilan ini akan merugikan dirinya. Karenanya, ia pada 1897 lantas bersedia membatalkan segenap tuntutan yang berkaitan dengan pernikahannya, asalkan mas kawin yang dibayarkan dikembalikan padanya. Pembentukan suatu badan pengadilan ditangguhkan. Tetapi berbagai persoalan mencuat ke permukaan, karena Samalanga kesulitan menentukan berapa jumlah uang yang hendak dikembalikan pada Tokuchi Semaon. Penyelesaian persoalan dengan para tetangganya tak pula membuahkan hasil yang diharapkan. Permusuhan dengan tetangganya baik di sebelah barat maupun timur terus berlanjut. Posangan melancarkan serangan terhadap Gelombang 2 yang mendorong campur tangan pemerintah kolonial. Pasukan Marsose memukul mundur Posangan dari daerah-daerah yang didudukinya tanpa perlawanan berarti pada bulan Oktober tahun 1898. Saudara-saudara Tokuchi Semaon, Toku Maharaja Jempa dan Toku Mudachi menyerahkan dirinya. Sementara itu, Tokuchi Semaon mengundurkan diri ke daerah pegunungan. Pasukan Belanda kemudian meninggalkan Posangan dan Tokuchi Semaon dijatuhi hukuman denda $50.000. Setelah peristiwa tersebut, Tokuchi Semaon tetap tinggal di daerah pegunungan yakni di Chopi. Toku Mudachi mengambil alih kekuasaan Tokuchi Semaon di kawasan dataran rendah Posangan sebelah timur. Menurut sumber Belanda, rakyat di daerah itu justru senang terbebas dari ulebalangnya yang gemar berperang. Tokuchi Semaon berupaya merebut kembali kedudukannya di dataran rendah, tetapi dapat digagalkan oleh Tokuchi. Sekonyong-konyong pada tanggal 12 Juni tahun 1899, Tokuchi Semaon dengan didampingi Maharaja Jempa menyatakan pada gubernur sipil dan militer Aceh bahwa ia bersedia menyerah pada pemerintah kolonial. Belanda mengharuskan mereka menyerahkan diri di Lok Seumawe. Tokuchi Semaon pada mulanya menolak ketentuan tersebut, namun akhirnya menyanggupi, tetapi diam-diam kembali ke dataran tinggi sambil meninggalkan pesan bahwa beliau akan kembali 3 hari kemudian. Janji ini tidak pernah ditepati oleh Tokuchi Semaon hingga akhir hayatnya. Karena itu, beliau tetap dianggap sebagai musuh Belanda. Toku Maharaja Jempa dan Toku Mudachi menyatakan penyerahan dirinya di Lok Seumawe dan mereka diserahi tugas memimpin kawasan barat dan timur Posangan. Pasukan pemerintah kolonial berusaha menangkap Tokuchi Semaon. Namun tak kunjung berhasil hingga Tokuchi Semaon mangkat pada bulan Februari tahun 1900. Pemerintah kolonial campur tangan dalam memilih ulebalang baru. Tokuchi Semaon meninggalkan 2 orang putra lain ibu, yakni Muhammad Ali Johor Alamsyah ibunya bernama Pocut Unggah dan Muhammad Ali Akbar ibunya bernama Pocut Raya. Belanda lebih memilih Muhammad Ali Johor Alamsyah ketimbang adiknya. Namun kedua saudara Tokuchi Semaon, Toku Maharaja Jempa dan Toku Mudachi, lebih memilih Muhammad Ali Akbar. Selama ulebalang Posangan yang baru belum ditentukan, belahan barat Posangan tetap diperintah oleh Toku Maharaja Jempa, sedangkan belahan timurnya oleh Toku Mudachi. Kedua putra almarhum Tokuchi Semaon masih belum dewasa dan sedang menuntut ilmu di Kutaraja. Ketika ayahnya wafat, usia mereka masih berkisar antara 10 sampai 12 tahun.
Akhirnya yang diangkat sebagai pengganti ayahnya adalah Muhammad Ali Johor Alamsyah. Wilayah Posangan dibagi menjadi daerah-daerah yang dikepalai oleh Tuha Pewet dan Ule Balang Nam. Adapun para Tuha Pewet itu terdiri dari Toku Hakem dari Matong, Toku Kejuruan Muda dari Pantai Ara, Toku Hakem C dari Raya, Toku Kejuruan Kuala dari Bugah. Sedangkan anggota Ule Balang Nam adalah sebagai berikut. Panguli Said dari Bayu, Toku Imam Rayat dari Menasah Mecat, Toku Bentara Pekan dari Jangka, Toku Kejeruin Serawa dari Langkuta, Toku Hakim dari Rusip, Panglima Perang Pasu dari Utewen Gatom. Para Tuha Pewet berfungsi sebagai hakim dan pendapat mereka sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Itulah sebabnya mereka dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding Ule Balang Nam. Lebih jauh lagi di wilayah Toku Maharaja Jempa terdapat lagi pemuka-pemuka, Toku Kejuruan dari Jempa, Toku Kejuruan dari Jule Baroh, Toku Kejuruan Tunong dari Pulau Miru, dan Toku Imam Rayat dari Biren. 56. Peto merupakan bagian Onderaf Diling Lok Sukon. Cikal bakal ke Ule Balangan Peto adalah Toku Bentara. Putranya menerima pengukuhan sarakata dari Sultan Aceh sebagai Ule Balang Peto pertama dan mendapatkan gelar Toku Hakem Pejabah. Beliau digantikan oleh putranya Toku Hakem Blang Mangat. Ule Balang berikutnya adalah Toku Cimerebo, adik Toku Hakem Blang Mangat. Ule Balang berikutnya adalah putra Toku Hakem Blang Mangat bernama Toku Hakem Babah Gedubang. Putra sulung beliau bernama Toku Hakem Diwa lalu menggantikannya. Beliau digantikan kembali oleh adiknya Toku Dipase. Ule Balang Peto berikutnya adalah putra sulung beliau bernama Toku Hakem Lotan. Di Peto ketika itu terjadi beberapa kali perselisihan memperebutkan kekuasaan. Toku Hakem Diwa meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Kemudian terjadi perselisihan antara saudara-saudaranya yang masing-masing bernama Toku Kejeruin Muda melawan adiknya Toku Dipase. Akhirnya Toku Dipase keluar sebagai pemenangnya dan berhasil mengalahkan Toku Kejeruin Muda. Setelah kematian Toku Dipase, kedua orang putra Toku Kejeruin Muda yang masing-masing bernama Toku Bentara Muda dan Toku Muhammad kembali menuntut singgasana dengan dukungan Toku Datok Peto beserta Panglima Perang Ali. Peperangan berdarah berkecamuk selama kurang lebih setahun dan Toku Hakem Lotan, putra Toku Dipase keluar sebagai pemenangnya. Menjelang masuknya kekuasaan Belanda, Toku Hakem Lotan atas desakan pengikutnya bernama Toku Bentara Jebewet pada tahun 1899 menyerah pada pemerintah kolonial. Namun, ia belakangan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, dengan perantaraan Toku C. Bintara dari Kereto, ia memperbaiki hubungannya lagi dengan pemerintah kolonial di bulan Juli tahun 1902. Tetapi ia kemudian ditahan di Lok Seumawe oleh Belanda dan berhasil melarikan diri pada malam hari tanggal 7 atau tanggal 8 Agustus tahun 1902. Sementara itu, pada tetua adat di Peto mengangkat Toku Bentara Muda sebagai Ule Balang Peto yang baru pada tanggal 14 September tahun 1902. Meskipun demikian ia dibunuh oleh musuhnya pada 18 atau tanggal 19 September tahun 1902. Adiknya Toku Muhammad sementara waktu memegang kendali pemerintahan atas Peto. Toku Hakem yang anak dan istrinya masih ditahan oleh Belanda menyerahkan diri kembali pada bulan Juli tahun 1903. Tidak lama kemudian, yakni tepatnya tanggal 23 atau tanggal 24 Juli tahun 1903, ia dibunuh oleh musuhnya. Putra sulungnya, Toku Ali Basya ketika itu masih berusia 13 tahun, sehingga belum sanggup memegang pemerintahan Peto. Oleh karenanya pemerintahan Peto lalu dipegang oleh Cutpoan Hakim Peto, yang menerima pengukuhan bevestiging dari pemerintah kolonial tanggal 14 November tahun 1904. Menurut Regerings Almanak, Ule Balang Peto selanjutnya adalah Toku Ali Basya, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 5 Desember tahun 1911.
57. Pidi atau 12 mukim yang terletak di Onderaf Diling Sigli merupakan gabungan 12 ulebalang yang disebut 12 mukim. Para ulebalang yang pernah memerintah Pidi secara berturut-turut adalah Tuku Pakeh Din, Tuku Pakeh Bati Patah, Tuku Pakeh Pokalam, Tuku Pakeh Daud, dan Tuku Raja Pakeh Husen. Beliau dibunuh oleh iparnya, Haji Ibrahim pada tahun 1815. Penggantinya adalah Tuku Raja Pakeh Dalam. Beliau digantikan kembali oleh Tuku Raja Pakeh Sulaiman Ibnu Tuku Raja Pakeh, selaku ketua 12 mukim yang memperoleh pengukuhan bevestiging pada tanggal 28 Februari tahun 1876 dan tanggal 16 Mei tahun 1880. Tuku Raja Pakeh Sulaiman mangkat pada tahun 1895 dan singgasana Pidi beralih pada Tuku Raja Pakeh Muhammad Daud tahun 1895 sampai tahun 1897. Sewaktu beliau meninggal pada tahun 1897, putranya bernama Tuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto baru berusia sekitar 7 tahun. Oleh karenanya, sebagai wakilnya diangkat Tuku Muhammad Husen Gedong, yang mangkat pada tahun 1905. Ketika itu, Tuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto Baro masih menuntut ilmu di Bandung, sehingga pemerintahan Pidi diwakilkan pada Tuku Raja Kuala Usman tahun 1905 sampai tahun 1915. Beliau menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 23 Desember tahun 1908. Tuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto baru mulai memerintah pada tahun 1915, tetapi dipecat tahun 1917. Semasa pemerintahannya, beliau tercatat menandatangani kontrak tanggal 16 Oktober tahun 1915. Ulebalang berikutnya adalah Tuku Muda Pakeh Dalam, Tuku Raja Muda atau Tuku Dalam. Dalam perkembangannya terjadi perselisihan dengan Gigen yang dipimpin Tuku Bentara Raja Keumangan. Perseteruan ini tampaknya makin dikipas oleh Belanda dengan politik adu dombanya. Tuku Raja Muda mangkat pada tahun 1920 dan digantikan oleh Tuku Mahmud Pakeh tahun 1920 sampai tahun 1940. Ulebalang selanjutnya adalah Tuku Raja Pakeh Sulaiman yang terbunuh pada peristiwa Cumbo. 58. Pineng 3 mukim tergabung dalam Onderaf Diling Sigli. Pada 1879, Tuku Bentara Pineng Pocut Badai melaporkan diri pada pemerintah kolonial. Kurang lebih 4 tahun kemudian, beliau mangkat dan digantikan oleh putranya, Tuku Raja Muda. Ia dibunuh oleh adiknya, Tuku Maharaja, yang dengan dukungan Tuku Bentara Keumangan lalu diangkat sebagai penguasa Pineng. Tuku Maharaja menerima meterai dari Sultan Aceh sebagai pengukuhannya pada 20 Jumadil awal 1301 tanggal 18 Maret tahun 1884. Beliau gugur pada 1889 di tengah-tengah kancah pertempuran antara Tuku Bentara Keumangan dan Tuku Bentara Paleweh, di mana beliau berpihak pada Keumangan. Karena putranya masih kanak-kanak ia digantikan oleh adiknya, Tuku Bentara Pineng Brahim yang menerima pengukuhan pada tanggal 4 Oktober tahun 1900. 59. Ulebalang Pirak merupakan bagian keulebalangan Kereto. Meskipun penguasanya setingkat lebih rendah dibandingkan Kereto, tetapi secara berdiri sendiri atau bersifat otonom dalam hal pemerintahan maupun kekuasaan kehakiman. Para penguasanya boleh memutuskan sendiri perkara-perkara yang lebih ringan tingkatannya. Pendiri negeri Pirak adalah Tuku Tok Bineh Blang. Ia digantikan oleh putranya bernama Tuku Kejeren Blang. Selanjutnya secara berturut yang memerintah Pirak adalah Tuku Dimatang, Tuku Tok Pirak, Tuku Lasemana, dan Tuku Ben Daud. Semasa pemerintahan Tuku Ben Daud, Pirak berada dalam kondisi yang tenang dan damai, karena beliau memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Selain itu,
Toku Ben Daud merupakan tokoh yang ahli dalam masalah-masalah keagamaan sehingga dihormati oleh rakyatnya. Toku Ben Daud menikah dengan Cut Jah, putri Ulebalang Ben Selemak. Oleh rakyat Perak, Cut Jah ini juga disebut Cut Muling, karena ia berasal dari kampung Muling di daerah Seleh. Pernikahan ini membuahkan 5 orang anak, yakni 4 laki-laki dan seorang wanita. Anaknya yang laki-laki masing-masing bernama Toku Cut Brahim, Toku Muhammad Syah, Toku Cut Hasan, dan Toku Muhammad Ali. Sedangkan yang wanita adalah Cut Nyak Mutia. Ketika Perang Aceh meletus, Toku Ben Daud turut membantu Sultan berjuang melawan penjajah. Ketika Belanda merebut daerah kekuasaannya, Toku Ben Daud tetap menolak menandatangani Korte Verklaring dan memindahkan pusat pemerintahan ke Hulu Krueng Jambo Aye. Cut Nyak Mutia mulanya menikah dengan Toku Syamsarif dari Keretu, tetapi suaminya terlalu dekat dengan Belanda. Oleh karenanya, ia lalu bercerai dan menikah kembali dengan saudara Toku Syamsarif yang bernama Toku Cut Muhammad atau Toku Cik Tunong. Mereka berdua bersama-sama berjuang melawan Belanda. Meskipun demikian, pada tanggal 5 Oktober tahun 1903, Toku Cik Tunong melapor pada Belanda dan menghentikan perjuangannya. Ia lalu mengubah strategi perlawanannya dengan pertimbangan bahwa Sultan, Panglima Polem dan tokoh-tokoh lainnya telah menyerah. Belanda menganggap menyerahnya Cik Tunong ini sebagai keberhasilan, walau mereka kemudian terus-menerus mengawasi gerak-geriknya. Setelah peristiwa penyerangan terhadap pasukan Belanda di Maurandeh-Paya, Belanda menuduh Toku Cik Tunong terlibat di belakang layar. Oleh karena itu, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Cut Nyak Mutia meneruskan perjuangan suaminya bersama Pang Nanggro, hingga ia gugur pada tanggal 22 Oktober tahun 1910. 60. Rigaih merupakan bagian onderaf Diling Calang. Pendiri Rigaih adalah Toku Muda Liila dari 22 Mukim, yang berniat membuka perkebunan lada di kawasan tersebut. Toku Muda Liila lantas digantikan oleh Kejerin Cut Teh. Sultan Aceh mengirimkan wakilnya bernama Pocut Abdurrahim dengan tugas memungut pajak penjualan lada. Ia dinikahkan dengan Nyak Paneu, saudara Toku Muda Liila. Sebagai hadiah pernikahannya, Pocut Abdurrahim menerima kawasan di antara Koi Ala Lok Pewet dan Alawe Bata. Pocut Abdurrahim kembali ke Aceh dan kedudukannya digantikan oleh Pocut Kuala. Timbul perselisihan antara Pocut Kuala dan Kejerin Cut Teh karena masalah pemungutan hasil. Tetapi Sultan Aceh berhasil mendamaikan mereka. Wilayah kekuasaan mereka lantas dibagi. Pocut Kuala berkuasa di kawasan pantai dan berkedudukan di Rigaih, sedangkan Kejerin Cut Teh berkuasa di bagian hulu dan berkedudukan di Gampong Rambut. Pocut Kuala mangkat dan meninggalkan 2 orang putra yang masih di bawah umur, yakni Pocut Tunong dan Pocut Muhammad, sehingga Pocut Tengoh, putra Pocut Abdurrahim diangkat sebagai walinya. Seharusnya yang berhak menjadi raja adalah Pocut Tunong, namun ia merupakan seorang penjudi, dan lantas menjual haknya tersebut pada saudaranya Pocut Muhammad. Beliau melaporkan diri pada Belanda tanggal 18 Maret tahun 1877. Pocut Muhammad mangkat pada tanggal 13 April tahun 1885, dan digantikan oleh putra bungsunya, Pocut Ismail. Menurut Regerings Almanak, Pocut Ismail menerima pengukuhan pada tanggal 23 Juli tahun 1885. Beliau menikah dengan salah seorang putri Pocut Tunong. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Kejerin Cut Teh mangkat dan digantikan oleh Kejerin Lampu. Namun ia meninggal 1,5 tahun kemudian. Putra tertuanya, Toku Pioh, kurang berminat dengan masalah pemerintahan, dan lebih memilih berdiam di Teunom bersama ibunya. Putra keduanya, Toku Cik juga kurang peduli terhadap masalah pemerintahan, sehingga lebih banyak menyerahkan urusan negerinya pada Pocut Ismail. 61. Ulebalang Sabang Toku Abbas,
pernah mendukung pendirian sekolah taman siswa pada akhir Juli tahun 1932. Sekolah ini diprakarsai oleh Dr. Latumenten, Kepala Rumah Sakit Jiwa Sabang. Siswa-siswa sekolah ini dipupuk semangat kebangsaannya. 62. Salang tergabung dalam Onderaf Diling Simalur. Sebelumnya, Salang, Siguele, dan Lakon diperintah oleh Datuk Lebe Seman. Setelah beliau mangkat, putra tertuanya Datuk Daud memperoleh daerah Lakon, sedangkan putra satunya lagi Datuk Maila diserahi kawasan Salang beserta Siguele. Pada perkembangan selanjutnya Salang diperintah oleh Muhammad Hamzah yang menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 27 Mei tahun 1874. Yang memerintah selanjutnya di Salang menurut Regerings Almanak adalah Datuk Gambang. Ia digantikan oleh Muhammad Sawal, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 16 Maret tahun 1911. 63. Sama dua termasuk Onderaf Diling Tapak Tuan. Semasa berawalnya pendudukan Belanda, Sama dua diperintah oleh Datuknya Abu dan Datuknya Husin. Mereka menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada tanggal 21 Oktober tahun 1880 dan tanggal 26 Maret tahun 1881. Ule Balang yang kemudian memerintah di Sama Dua adalah Tuku Paneu, ia digantikan oleh Tuku Itam. 64. Samakuro dimasukkan pemerintah kolonial ke dalam Onderaf Diling Lok Seumawe Telok Semawe. Semasa awal kedatangan Belanda, menurut catatan Regerings Almanak Ule Balangnya adalah Tuku Hakim Samakuro. Ule Balang selanjutnya adalah Tuku Hakimnya Nanggro. Beliau dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Menjelang masa kedatangan Jepang, yang memerintah Samakuro adalah Tuku Abu. 65. Samalanga termasuk dalam Onderaf Diling Lok Seumawe Telok Semawe. Ule Balang Samalanga pertama adalah Tun Sri Lanang. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Johor dan dibawa ke Aceh pada tahun 1613 oleh Sultan Iskandar Muda. Nama asli beliau adalah Tun Muhammad bin Paduka Raja Tun Ahmad Temenggung Johor. Tun Sri Lanang menjadi Bendahara Johor sewaktu kerajaan tersebut diperintah oleh Sultan Ali Jala Abdul Jalil II tahun 1570 sampai tahun 1597. Bersama dengan 2000 warga Johor lainnya, beliau dimukimkan di Samalanga. Warga baru yang berasal dari Johor tersebut membuka lahan pertanian baru dan Samalanga makin berkembang. Tun Sri Lanang ketika itu juga merintis pembuatan perahu-perahu guna mencari ikan dan keperluan angkutan di laut. Masyarakat Samalanga pada kurun waktu tersebut dipimpin oleh Hakim Petmisei beserta 11 pemuka rakyat lainnya. Mereka ingin mengangkat seorang Ule Balang bagi Samalanga namun tidak mencapai kesepakatan siapakah yang hendak diangkat sebagai Ule Balang tersebut. Oleh karenanya, mereka lantas meminta nasihat pada Sultan Iskandar Muda. Para pemuka Samalanga itu lantas menghadap Sultan Iskandar Muda dengan mengendarai perahu yang dikemudikan oleh Tun Sri Lanang. Mereka berdua belas lantas menghadap Sultan Iskandar Muda, namun Tun Sri Lanang sebagai tukang perahu tidak diajak ikut serta ke istana. Sultan Iskandar Muda menyambut gembira keinginan mereka mengangkat seorang Ule Balang bagi Samalanga. Sultan mengajukan persyaratan bahwa ia yang berhak menduduki jabatan sebagai Ule Balang pertama Samalanga harus memiliki senjata bergagang emas seperti miliknya. Para pemuka masyarakat tersebut menjadi kecewa karena merasa bahwa mustahil di antara mereka memiliki senjata semacam itu. Mereka lantas meminta saran Putri Pang, seorang tokoh yang terkenal bijaksana. Ia lantas menyarankan bahwa orang yang layak diangkat menjadi Ule Balang Samalanga, hendaknya memiliki jari tangan sesuai ukurannya dengan cincin serta kepala sesuai dengan topi kerajaan yang akan dipersiapkannya. Mendengar keputusan itu, para pemuka rakyat Samalanga bersiap pulang ke daerahnya masih dengan mengendarai perahu Tun Sri Lanang. Di tengah jalan,
berhembus angin kencang sehingga kemeja yang dikenakan Tun Sri Lanang tersingkap. Mereka jadi mengetahui bahwa Tun Sri Lanang memiliki senjata seperti yang dimaksud Sultan Iskandar Muda. Serentak ke-12 orang pemuka rakyat Samalanga maju merebutnya. Masing-masing ingin menguasainya sehingga dapat menjadi ulebalang pertama Samalanga. Terjadilah pertarungan yang tidak seimbang. Karena tak bersedia menyerahkan senjata itu, Tun Sri Lanang diceburkan ke laut. Selama 7 hari Tun Sri Lanang terapung-apung di laut sebelum diselamatkan oleh Toku Nek Meraksa Panglimanya Dung dan Maharaja Lela Kejrun Cureh. Putri Pang lantas memerintahkan Tun Sri Lanang agar berlayar kembali ke Samalanga dengan menyamar sebagai seorang nelayan berpakaian lusuh. 12 orang pemuka masyarakat itu diundang kembali ke istana dengan tujuan mencoba cincin berserta topi yang telah dipersiapkan oleh Putri Pang. Ternyata tidak seorang pun yang cocok dengan ukuran cincin dan topi tersebut. Putri Pang lantas menanyakan apakah seluruh anggota rombongan telah mencobanya. Dengan berat hati mereka menjawab bahwa masih ada seorang tukang perahu lagi yang belum mencobanya. Tukang perahu itu yang tak lain dan tak bukan adalah Tun Sri Lanang dipanggil ke istana. Ternyata cincin beserta topi kerajaan itu cocok dengan dirinya. Dengan demikian, Tun Sri Lanang diangkat sebagai ulebalang Samalanga pertama. Ke-12 orang pemuka masyarakat yang telah berbuat jahat pada Tun Sri Lanang dijatuhi hukuman mati. Tun Sri Lanang lantas diarak ke Samalanga dengan menunggang gajah. Beliau menerima surat pengukuhan dari Sultan Aceh Sarakata pada tahun 1613 dan memerintah hingga 1659. Beliau lantas memajukan pertanian dan perkebunan yang ada di daerahnya. Sementara itu, kemajuan perkapalan juga tak luput dari perhatiannya. Selain seorang negarawan, Tun Sri Lanang dikenal pula sebagai sastrawan terkemuka yang mengarang karya berjudul Sulalatus Salatin mengenai sejarah Melayu. Sepeninggal Tun Sri Lanang, rangkaian ulebalang yang memerintah Samalanga berikutnya adalah sebagai berikut: Toku Ci Diblang putra Tun Sri Lanang, Toku Ci Idris Perkasa atau dalam sumber lain disebut Toku Ci Sri putra Toku Ci Diblang, Toku Ci Nyak Gam atau dalam sumber lain disebut Toku Ci Gam putra Toku Ci Idris Perkasa, Toku Muda Nyak Itam atau dalam sumber lain disebut Toku Ci Itam adik Toku Ci Nyak Gam, dan Toku Nyak Gading yang dalam sumber lain disebut Toku Ci Putih putra Toku Ci Nyak Gam. Sewaktu Toku Nyak Gading mangkat, beliau tidak memiliki keturunan sehingga yang berhak menggantikan adalah Toku Ci Muda Bugis Toku Ci Bugis, putra Toku Ci Muda Hasan, sumber lain Toku Muda Hasan, adik Toku Nyak Gading. Namun karena beliau masih kanak-kanak, Toku Muda Gumba diangkat sebagai walinya. Semasa Perang Aceh, Toku Ci Bugis mengerahkan pejuang-pejuang dari daerahnya mempertahankan Aceh Besar dari serangan Belanda. Tidak jarang pula Toku Ci Bugis terlibat dalam pertempuran di Aceh Besar. Sementara Toku Ci Bugis pergi berperang, yang mewakili pemerintahan di Samalanga adalah saudarinya bernama Pocut Mahligai. Sebagai seorang pemimpin yang tangguh, Pocut Mahligai memerintahkan rakyatnya membangun kubu-kubu pertahanan. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1877, Belanda mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Kolonel K. van der Heyden. Toku Nyak Hamzah dari Meraksa yang berperan sebagai penasihat Belanda turut pula dalam ekspedisi ini. Armada pemerintah kolonial tiba di perairan Samalanga tanggal 9 Agustus tahun 1877. Toku Ci Bugis dan Pocut Mahligai berupaya mempermainkan Belanda. Mereka menyampaikan ingin berunding terlebih dahulu dengan Belanda. Kendati demikian, pada malam harinya dilancarkan serangan mendadak ke perkemahan pasukan Belanda di Penggilit Baroh. Para pejuang Aceh sanggup menewaskan 2 orang komandan kompi Belanda, Kapten Jonker dan Lojenga. Dari pihak Aceh sendiri gugur seorang ulama bernama Haji Ahmad. Pada perkembangan selanjutnya, Belanda merebut Temulit sehingga membahayakan kedudukan Samalanga.
Menyadari kondisinya yang terdesak, Tokuchi Bugis menawarkan perundingan kembali pada Belanda. Gencatan senjata diadakan tanggal 13 September tahun 1877. Belanda mengira Samalanga telah takluk. Meskipun demikian, Tokuchi Bugis tetap mendukung perjuangan laskar-laskar Aceh. Belanda sendiri tidak berdaya memecat Tokuchi Bugis dari kedudukannya, sehingga ia tetap dipertahankan sebagai Ulebalang Samalanga. Keulebalangan ini lalu diperintah oleh Tengku Kejuruan Cik Muhammad Ali Basyah, yang memperoleh pengukuhan pada tanggal 14 Februari tahun 1887 dan tanggal 4 Oktober tahun 1900. Bersama dengan rakyatnya, beliau menjadi anggota Sarekat Islam. Hal ini memperlihatkan antusiasme rakyat Samalanga terhadap pergerakan nasional. Regerings Almanak mencatat bahwa Ulebalang bernama Tokuchi Muhammad menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 23 Februari tahun 1928. Samalanga memiliki daerah-daerah bawahan sebagai berikut: 2 Mukim Tunong di bawah Toku Sahkubat, Plimbang dipimpin oleh Toku Kejuruan Nalan, dan Pedada di bawah pimpinan Toku Muda Pedada. 66. Sama Indra merupakan bagian Onderaf Diling Sigli. Ulebalangnya semasa awal kekuasaan Belanda adalah Toku Mentru Sri Paduka Maharaja. Beliau menandatangani kontrak pada tanggal 10 Februari tahun 1902. Penguasa Sama Indra, Ulebalang Toku Mentru Sri Paduka Maharaja Mak Ali menerima pengukuhan bevestiging kedudukan dari pemerintah kolonial pada 26 Februari 1918. Ia merupakan salah seorang korban Perang Cumbo. 67. Sawang terletak di Onderaf Diling Lok Seumawe Telok Semawe. Ulebalangnya adalah Toku Panglima Perang Muda dalam Mahmud. Setelah itu, yang memegang roda pemerintahan di Sawang adalah Toku Kejuruan Ali. Penggantinya, Toku Lotan, disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada tanggal 19 Desember tahun 1934. 68. Senagan merupakan bagian Onderaf Diling Melaboh dengan Ulebalangnya secara berturut-turut adalah Toku Merah Fahad, Toku Seman atau Toku Serang Maga Kejruen Senagan Tuha, Mangkat 1865, Toku Cut Banta, Toku Ben, Toku Cut Sabe, Toku Merah Putih, Toku Johan, dan Toku Keumangan. Ia merupakan wali bagi Toku Ben yang masih kanak-kanak. Penanda tanganan kontraknya berlangsung pada tanggal 7 September tahun 1916. Setelah dirasa cukup umur, Toku Ben dinobatkan sebagai Ulebalang Senagan, yang diikuti oleh penanda tanganan kontrak pada tanggal 27 April tahun 1937. 69. Senuam Keulebalangan Senuam tergabung dalam Onderdaf Diling Melaboh. Dahulu merupakan bagian Kejeruin Nagan dan Tripa. Pendirinya adalah Tuanku Raja Bugeh. Kawasan pemukiman baru tersebut lalu didiami oleh orang yang berasal dari Pidi dan Pasai. Beliau digantikan oleh putranya, Tuanku Raja Kecik, yang merupakan penguasa lemah serta pecandu opium. Saat beliau mangkat pada tahun 1884, putra-putranya yakni Tuanku Mahmud, Tuanku Raja Cut, dan Tuanku Johan masih kanak-kanak. Karenanya pemerintahan Senuam lantas dipegang oleh Habib Abdullah Tengoh. Semasa awal masuknya pengaruh pemerintah kolonial, yang menjabat sebagai Ulebalang adalah Tuanku Raja Cut. Ia menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada tanggal 4 Oktober tahun 1900. Yang berhak mewarisi kedudukan sebagai Ulebalang Senuam berikutnya adalah Tuanku Dullah. Tetapi karena masih kanak-kanak ia diwakili oleh Petuha Benggah, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 15 Juli tahun 1916. Tuanku Dullah dinobatkan sebagai Ulebalang Senuam setelah cukup umur. Penanda tanganan kontraknya berlangsung pada tanggal 27 Desember tahun 1929. 70. Siguele terletak di Onderaf Diling Simalur.
Datuk Muhammad Ali menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 27 Mei tahun 1874 dan tanggal 23 Maret tahun 1901. Penggantinya adalah Datuk Muhammad Tunei, disahkan tanggal 16 Januari tahun 1914. 71. Simalur tergabung dalam Onderaf Diling Simalur. Datuk Pono dari Simalur mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tanggal 27 Mei tahun 1874. Kemudian memerintahlah Datuk Nyano. Ia menandatangani perjanjian tanggal 30 Juni tahun 1892 dan tanggal 23 Maret tahun 1901. Oleh balang berikutnya, Tuku Raja Mahmud disahkan kedudukannya pada tanggal 17 April tahun 1936. 72. Simpang Olim termasuk Onderaf Diling Idi. Oleh balang Simpang Olim yang bernama Tuku Muda Nyak Malim merupakan penentang Belanda yang gigih. Semasa Perang Aceh, Belanda berhasil merebut Simpang Olim dan mendirikan benteng di sana. Akibatnya Tuku Muda Nyak Malim terpaksa menyingkir ke daerah pedalaman dan memimpin rakyatnya melancarkan perang gerilya. Sebagai penggantinya, Belanda mendudukan Tuku Muda Angkasa. Kendati demikian, rakyat tak menyukainya sehingga Ule Balang baru ini dibunuh oleh mereka. Belakangan Simpang Olim diperintah oleh Tuku Muda Usui yang menandatangani perjanjian tanggal 15 Juni tahun 1900. Oleh balang Tuku Husin menerima pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial pada tanggal 19 Juli tahun 1927. Menjelang masuknya bala tentara Jepang, 7 orang barisan Fujiwara Kikan, barisan F dikirim ke Simpang Olim pada tanggal 19 Februari tahun 1942. Tuku Husin menahan mereka karena mencurigainya sebagai mata-mata Jepang. Kendati demikian, mereka dilepaskan lagi pada tanggal 25 Februari tahun 1942 setelah ditahan di Idi. Adapun tujuan pembentukan barisan F ini adalah menyambut kedatangan bala tentara Jepang. Pada mulanya, Jepang memang memperlihatkan sikap manis pada bangsa Indonesia sehingga tidak mengherankan apabila kedatangan mereka yang disangka sebagai pembebas disambut hangat. 73. Sunguraja menjadi bagian Onderaf Diling Langsa. Oleh balang Tuku Said Acil menerima pengukuhan bevestiging dari pemerintah kolonial pada tanggal 25 Maret tahun 1874. Tuku Said Acil mangkat pada tanggal 9 Maret tahun 1876. Putra tertua beliau, Habib Malim kurang berminat pada masalah pemerintahan sehingga akhirnya kekuasaan diserahkan pada Tuku Said Jafat atau Habib Jafar. Beliau menandatangani kontrak pada tanggal 3 Februari tahun 1900. Ia digantikan oleh Tuku Said Husin bin Jafar bin Acil Shahabuddin, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 22 Juli tahun 1912. Berdasarkan catatan Regerings Almanak, oleh balang Sunguraja berikutnya adalah Tuku Said Umar Abdul Aziz. 74. Susoh terletak di Onderaf Diling Tapak Tuan dan dipimpin oleh Datuk Muhammad Yatim dan Datuk Beginda. Mereka menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 26 Maret tahun 1881. Oleh balang berikutnya adalah Datuk Dindin. Karena yang berhak mewarisi singgasana Susoh bernama Datuk Syamsari masih kanak-kanak, ia diwakili oleh Datuk Baginda gelar Datuk Raja. Kedudukannya disahkan tanggal 27 Januari tahun 1912. 75. Tanjung Semanton dan Merbau. Oleh balang bagi kawasan yang tergolong dalam Onderaf Diling Idi ini adalah Tuku Muda Nyak Latif. Ia menandatangani kontrak pada tanggal 6 Juni tahun 1877 dan tanggal 15 Juni tahun 1900. 76. Tapah merupakan bagian Onderaf Diling Simalur. Pada tanggal 27 Mei tahun 1874, Datuk Sitongga menandatangani perjanjian dengan Belanda.
Selanjutnya Tapah diperintah oleh Datuk Gadang, yang menerima pengesahan tanggal 23 Maret tahun 1901. Penguasa Tapah berikutnya adalah Sultan Amin, dikukuhkan kedudukannya tanggal 24 April tahun 1917. 77. Tapak Tuan termasuk ondraf Diling Tapak Tuan dengan ule balangnya bernama Datuk Raja Muda Ahmad, yang menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 5 Mei tahun 1874. Ule balang berikutnya adalah Sijintan gelar Datuk Raja Ahmad dan Datuk Titah yang menurut Regerings Almanak menandatangani perjanjian tanggal 4 Juli tahun 1894 dan tanggal 23 Maret tahun 1901. Pada tanggal 4 Juni tahun 1912, ule balang bernama Sijintan gelar Datuk Raja Ahmad dan Situba gelar Datuk Bagindo, menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Penggantinya adalah Toku Raja Pakeh yang disahkan kedudukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1931. 78. Teunom terletak di ondraf Diling Calang. Hikayat asal-muasal Teunom diawali pada abad ke-17. Saat itu terdapat seorang ulama terkenal di Mamprei 7 Mukim bernama Tengku Pasi Keumiru yang memiliki banyak murid. Salah seorang di antara mereka adalah putra Tengku Diweweng. Ia kemudian menikah dengan putri Tengku Pasi Keumiru. Suatu kali, Sultan meminta kerbau Tengku Pasi Keumiru agar dipergunakan menarik kayu. Namun Tengku Pasi Keumiru menolaknya dengan alasan bahwa hewan tersebut sedang hamil. Menghadapi penolakan itu, Sultan sangat marah dan memerintahkan agar Tengku Pasi Keumiru ditangkap. Mereka kemudian melarikan diri ke Daya. Tetapi para pengikut Sultan terus mengejar mereka, sehingga akhirnya terpaksa berpindah lagi ke Utapang Pasi. Putra Tengku Diweweng mengganti namanya menjadi Tengku Ci Babah Krueng. Suatu malam, ia mendapatkan petunjuk agar berpindah ke Teunom, yang saat itu belum didiami orang. Demikianlah ia kemudian mulai membuka dan membangun kawasan yang subur tersebut. Semasa berlangsungnya Perang Aceh, ule balangnya yang bernama Toku Imam Muda telah menyatakan takluk pada Belanda tanggal 18 Maret tahun 1877. Meskipun demikian, ia tidak sungguh-sungguh menaati perjanjian yang telah dibuatnya dengan penjajah. Pada bulan November tahun 1883, Toku Imam Muda menahan kapal Nisero milik Inggris bersama awaknya. Akibatnya, terjadi konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris. Ketika Inggris mengirimkan kapal Pegasus ke Teunom guna menyelesaikan masalah ini dan berhubungan langsung dengan Toku Imam Muda, Belanda terpaksa membiarkannya saja. Kasus ini baru dapat diselesaikan pada bulan September tahun 1884, yakni setelah Belanda membayar uang tebusan pada Toku Imam Muda. Peristiwa sebelumnya yang cukup menggemparkan adalah pembunuhan dua orang penyelidik Perancis, El Wallon dan Guillaume, yang hendak mengadakan penelitian pada Maret tahun 1880. Alasan pembunuhan ini bukanlah perampokan karena harta benda mereka tidak diambil, melainkan anggapan bahwa kedua orang asing itu merupakan musuh yang hendak menjajah negeri mereka sebagaimana halnya Belanda. Ule balang Teunom selanjutnya adalah tokonya Imam Setia Bakti Hajat yang menurut Regerings Almanak menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 22 November tahun 1884. Ule balang Toku Uma dari Teunom menandatangani kontrak pada 612 September tahun 1907. Menjelang keruntuhan Hindia Belanda, yang menjabat sebagai ule balang Teunom adalah Toku Husin. 79. Titu II Mukim oleh pemerintah kolonial digabungkan dengan ondraf Diling Lem Melo. Ule balangnya semasa awal kekuasaan Belanda adalah Toku Bentara Tite Brahim. Beliau menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Yang berkuasa berikutnya di Tite adalah Toku Maah. Penggantinya Toku Bintara Muhammad Ali,
menandatangani kontrak tanggal 16 Januari tahun 1929. Ia menjadi salah seorang korban Perang Cumbo. 80. Trieng Gading Ule Balangnya adalah Toku Panglima Lehman. Selanjutnya Ule Balang Trieng Gading bernama Toku Mae tercatat menandatangani kontrak pada tanggal 16 Oktober tahun 1915. Ule Balang Trieng Gading berikutnya adalah Toku Beredan. 81. Troesep atau Dua Mukim terletak di Ondraf Diling Lem Melo. Kawasan ini dibuka oleh orang-orang yang berasal dari Pidi beserta Keumangan, di bawah pimpinan kakek Ule Balang Troesep pertama. Penguasa Troesep pertama Toku Ben Calang Rimba, menerima pengakuan Sarakata dari Sultan Aceh. Beliau selanjutnya secara berturut-turut digantikan oleh Toku Keujruen Pomat, Toku Kejruen Bineh Blang, Toku Kejruen Gedong, dan Toku Kejruen Gadej. Seharusnya yang menjadi pengganti Toku Kejruen Gadej adalah putra sulungnya bernama Toku Mak Ali. Namun ia dinilai tidak cakap memerintah serta merupakan pecandu opium, sehingga akhirnya yang diangkat sebagai Ule Balang berikutnya adalah Toku Kejuruan Lehman. Beliau dikukuhkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 17 Mei tahun 1911. 82. Trumon Cikal Bakal Trumon adalah seorang tokoh bernama Datuk Siruyung yang menjadi kaya berkat perdagangan ladanya dengan orang-orang Inggris di Tapanuli semenjak 1787. Saudara laki-lakinya bernama Lebe dapat tahun 1814, memperoleh kemajuan saat berniaga di Singkil dan menjadi raja di pelabuhan tersebut. Ia lantas berpindah ke Trumon dan memajukan perniagaan lada di sana. Lebe dapat menggeser kedudukan Datuk Siruyung dan diakui sebagai Raja Singkil dan Trumon. Sepeninggal Lebe dapat, putranya bernama Raja Bujang tahun 1814 sampai tahun 1833 mewarisi kedudukan dan sekaligus kekayaannya pada tahun 1814. Perniagaan lada semakin maju dan bahkan Trumon memiliki armada dagangnya sendiri, sehingga tak perlu menunggu kedatangan kapal-kapal asing. Saat itu, jalur perdagangan Trumon mencapai India dan Selat Malaka. Trumon menjalin pula hubungan perniagaan dengan Minangkabau. Sesudah Raja Bujang mangkat pada tahun 1832 sampai tahun 1833, kedudukan Trumon semakin mundur, karena buruknya administrasi pemerintahan para penggantinya. Selanjutnya yang berkuasa di Trumon secara berturut-turut adalah seri muda Paduka Alam Sultan Mansur Buddha Bujang tahun 1833 sampai tahun 1884, Sultan Iskandar tahun 1884 sampai tahun 1893, Tengku Jafar tahun 1893 sampai tahun 1903, Tengku Muda Nasiruddin tahun 1904 sampai tahun 1910, Tengku Le tahun 1910 sampai tahun 1927, Tengku Hussein pemerintahan pertama tahun 1927 sampai tahun 1942, Tengku Daud tahun 1942 sampai tahun 1945. Dan Tengku Hussein pemerintahan kedua tahun 1945 sampai tahun 1946. 83. Tungkop merupakan bagian Ondraf Diling Melaboh. Ule Balang Tungkop pertama adalah Toku Kejruin Dulo Neurat Jacenkaj. Beliau lalu digantikan oleh putranya Toku Kejruin Dulo Lembare. Rangkaian Ule Balang Tungkop berikutnya adalah Toku Kejruin Dulo Muhammad, Toku Kejruin Bale, Toku Kejro Dulo, dan Toku Cut Amat. Keule Balangan Tungkop pernah diperintah oleh seorang wanita bernama Pocut Baren, putri Toku Cut Amat. Ketika suaminya gugur semasa Perang Aceh, Pocut Baren menggantikannya sebagai Ule Balang dan meneruskan perjuangan melawan Belanda. Saat bergerilya ia senantiasa didampingi oleh 30 orang pengawalnya.
Pocut Baren biasanya berjalan di depan dengan membawa sebilah pedang tajam. Kepiawaiannya dalam mengatur strategi tidak kalah dibandingkan kaum pria. Pasukan pemerintah kolonial senantiasa mengejar-ngejarnya. Suatu kali, pecahlah pertempuran dengan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Hoggers. Ulebalang wanita ini tertembak kakinya dan harus diamputasi. Belakangan Pocut Baren berdamai dengan Belanda dan bersedia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 26 Januari tahun 1915. Ulebalang Tungkop selanjutnya adalah Toku Beredan, yang menerima pengesahan pada tanggal 16 Januari tahun 1930. 84. Unga merupakan bagian Onderaf Diling Calang. Kawasan Unga dibuka oleh Toku Sarong. Agar dapat menguasai kawasan tersebut, Toku Sarong berhutang pada Toku Nyage. Kendati demikian, ia lalu menyadari bahwa pendapatan yang diperoleh dari kawasan itu tak dapat menutupi hutang-hutangnya. Oleh karenanya, ia lantas menunangkan putranya Pocut Brahim dan putri Toku Nyage bernama Nyak Patimah. Selain itu ia juga berbagi hasil lada yang diperolehnya dengan Toku Nyage. Sepeninggal Toku Sarong, Pocut Brahim menggantikannya sebagai Ulebalang. Pocut Brahim meninggal tak lama kemudian, dan digantikan oleh pamannya Pocut Abai. Ia menikahi Nyak Patimah yang ketika itu belum dinikahkan dengan Pocut Brahim. Pada tahun 1883, Pocut Abai melaporkan diri pada pemerintah kolonial. Beliau mangkat pada 1886. Sebagai penggantinya diangkat Toku Ali, yakni putra sulung Toku Nyage dan sekaligus putra angkat Pocut Abai. Pada tanggal 18 Februari tahun 1909 dilangsungkan penandatanganan kontrak dengan Ulebalang Unga bernama Toku Muda Pahlawan. Ulebalang Unga berikutnya bernama Toku Raya menerima pengukuhan kedudukan melalui penandatanganan kontrak pada tanggal 25 Oktober tahun 1916 dan tanggal 25 Oktober tahun 1919. 85. Woyla terletak di Onderaf Diling Melaboh dengan kejuruan Cut Toku di Blang sebagai Ulebalangnya yang menandatangani perjanjian tanggal 20 Desember tahun 1880. Toku kejuruan Nyak Merah menerima pengukuhan pada tanggal 26 Maret tahun 1881. Lalu Woyla diperintah oleh Toku Ben Husin Muhammad Syah, yang mengadakan kontrak dengan pemerintah kolonial tanggal 15 Juni tahun 1900 dan tanggal 30 Januari tahun 1915. Menjelang keruntuhan pemerintah kolonial Belanda, Ulebalang Woyla adalah Toku Raja Bukit. Bersambung.